Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Waktunya singkat. Inilah pesan penting yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama. Waktunya singkat. Saudara-saudari terkasih, gereja perdana secara khusus seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu yang sesegera mungkin. Mereka mempercayai bahkan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat. Bahkan dialami oleh mereka yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Namun apakah ini terjadi? Apakah mereka yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kita tahu tentu saja tidak. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi. Namun bukan pada waktu yang kita tentukan. Karena Allah sendirilah yang mengetahui segala rencananya. Namun apakah perkataan Santo Paulus yang mengatakan bahwa waktunya singkat ini adalah salah? Tidak. Santo Paulus juga sendiri mengatakan bahwa dunia yang kita ketahui sekarang ini akan berlalu. Waktunya singkat. Oleh sebab itu, seperti kita dengar di bacaan pertama, mereka yang beristri, hiduplah seolah-olah tidak beristri. Mereka yang sekarang sedang menangis, hiduplah seolah-olah kamu tidak menangis. Mereka yang sedang berbahagia, hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Mereka yang memiliki segala sesuatu, barang-barang duniawi, hiduplah seolah-olah kamu ini tidak memiliki barang-barang duniawi. Jadi karena kedatangan Tuhan Yesus ini akan segera mungkin, tidak ada waktu untuk terlena. Namun sekali lagi, hal ini tidak terjadi. Namun pesan dari Santo Paulus ini tetap benar. Waktunya singkat. Waktu hidup kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita mengisi waktu hidup kita yang singkat ini? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa cara mengisi waktu hidup kita yang singkat ini adalah dengan hal seperti ini. Live in the present and be happy. Nikmati saja hidup ini dan bersenang-senang. Karena waktunya singkat, let's have fun. Bersenang-senang saja, nikmati hidup. Tapi Tuhan Yesus menawarkan satu jalan untuk kita bisa mencapai suatu kebahagiaan sejati. Apakah jalan itu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa mencapai suatu kebahagiaan sejati adalah jalan salib.
Nah, lagi-lagi Tuhan Yesus ini mempersulit kita para pengikutnya untuk bisa hidup sesuai dengan ajarannya. Lagi-lagi Tuhan Yesus memberi tantangan yang sangat-sangat sulit. Mau mengikuti aku, pikul salibmu. Mau hidup bahagia, pikul salibmu. Nah, ini luar biasa nih. Sangat-sangat sulit. Selalu ada kontras. Kita selalu ditantang. Tapi bukankah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sesuatu yang sangat berharga itu harus kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Sesuatu yang sangat berharga itu memerlukan suatu pengorbanan. Memerlukan suatu pengorbanan. Misalnya, kalau pengen nilainya baik, adik-adik di sini, apa yang harus dilakukan? Belajar yang baik. Kalau pengen mendapat status hidup yang baik, apa yang harus dilakukan? Kerja keras, kerja cerdas, kerja pantas, kerja sampai tuntas. Buat teman-teman single di sini, kalau pengen mendapatkan pasangan hidup, mesti sabar. Mesti sabar ya, jadi menunggu. Mesti pandai-pandai memilih pasangan hidup. Nah, ketika kita memilih, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus tidak menawarkan suatu perjalanan yang sangat mulus. Tidak. Kesengsaraan masih tetap ada. Segala tantangan akan kita hadapi. Kesulitan dalam hidup akan kita rasakan. Namun, meskipun perjalanannya sulit, tidak mulus, kita akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Perjalanan akan sangat-sangat sulit, kita harus memikul salib, tapi kita akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Nah, orang Katolik, jangan pernah membuang salibmu. Jangan pernah membuang salibmu, karena jalan salib adalah jalan menuju kemenangan. Jalan menuju kebahagiaan sejati. Jangan pernah buang salibmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti apakah hidup kita yang singkat ini? Seperti apa sih? Saya mau mengandaikan hidup kita yang singkat ini di dunia ini seperti sehelai kertas ini. Apabila hidup kita ini dipegang oleh keegoisan kita, barang-barang materi, kekayaan, kesombongan, keangkuhan kita, keberdosaan kita, hidup kita akan menjadi seperti ini. Tidak berdiri tegak, akan jatuh. Hidup kita akan seperti ini. Nah, bagaimana supaya hidup kita bisa berdiri tegak? Supaya hidup kita memiliki tujuan, harus dipegang dari atas. Ketika kita membiarkan tangan Allah menjamah hidup kita, membimbing perjalanan hidup kita, mengajarkan kita tentang kebenaran, Allah yang maha tinggi memegang kita dari atas dan menarik kita keluar dari segala keberdosaan kita, keterpurukan kita, maka hidup kita akan berdiri tegak. Kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, waktunya singkat. Bagaimanakah Anda mengisi waktu hidup Anda yang singkat?